Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PU, balik lagi ke podcast kelompok 2A. Nah, udah gak kerasa nih 4 hari udah kita jalanin pelatihan dasar. Nah, untuk itu aku penasaran gimana sih pengalaman dan hal apa aja nih yang kalian dapetin. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya kita dengerin teman-teman kita yang live di sini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Aji nih. Gimana nih Mas pengalaman 4 hari? Tentunya sangat luar biasa ya, sangat banyak kali menambah wawasan dan mentornya itu juga sangat interaktif, jadi kita saling bisa bertukar pikiran seperti itu. Tapi dari banyaknya materi itu aku tertarik terkait materi mengenai konsensus berbangsa dan bernegara. Konsensus kebangsaan yaitu suatu kesepakatan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, konsensus ini tercermin dalam berbagai dasar negara, konstitusi, dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Pentingnya konsensus kebangsaan itu mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama. Tanpa adanya kesepakatan yang mengikat, Indonesia berisiko terpecah belah, mengingat perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan beragam konflik. Nah, melalui konsensus kebangsaan, Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsensus kebangsaan juga memastikan bahwa semua warga negara mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Nah, konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu dibagi menjadi 4 ya, terdiri dari 4 konsensus. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memuat 5 prinsip utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak serta mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Nah, yang konsensus kedua itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. UUD 1945 juga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Di dalam UUD 1945 juga tertuang mengenai cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika, di mana sebagai semboyan persatuan. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah semboyan negara yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Putra Tular. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah bentuk negara yang telah disepakati dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai negara kesatuan, seluruh wilayah Indonesia terikat dalam suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Prinsip NKRI ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang hingga Merauke. Mungkin kalau dari aku, itu sih yang materi yang menarik dan cukup baru dari aku, bahkan baru tahu terkait 4 KDB ini di Latsar kemarin. Seperti itu sih, Mbak. Oke, kalau dari teman-teman yang lain ada nggak? Siapa tahu ada materi lain yang menurut kalian menarik, boleh silakan langsung aja Mas. Oke, Mbak. Untuk dari saya sendiri sih ya, pengalaman di Latsar ini ya tentu sangat luar biasa juga ya. Dan lebih tepatnya untuk materi yang disampaikan sangat baru, apalagi untuk masalah analisis isu-isu yang terbaru, identifikasi sampai cara penyelesaian masalah. Nah, itu tuh sebenarnya untuk, karena saya background teknis ya, itu untuk yang analisis ini kita eliminasi dan scoring ini juga baru bagi saya dalam untuk mengerjakannya juga, jadi satu tantangan terbaru juga. Nah, dan juga dalam selama Latsar ini juga ada beberapa kata-kata
kata dari pemateri kita ya Pak Setio ya, yang buat saya terkesan untuk kita misalkan jadi pemangku kebijakan, pikirlah sampai untuk 20 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Itu sangat tertanam di benak dan pikiran saya. Dan juga untuk masalah-masalah kayak tugas-tugas kita implementasi UUD juga, itu sangat secara tidak langsung tertanam lagi ke dalam diri saya, gimana kita penerapan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tugas-tugas yang ada, poster atau apa yang harus kita lakukan. Apalagi di hari pertama ya, itu sangat saya sangat semangat dalam mengerjakan video yang harus kita buat. Apalagi ini baru pertama kali juga saya untuk melakukan podcast dan bersama teman-teman yang ya alhamdulillah sangat membanggakan juga, yang penuh interaksi dan sharingnya juga yang mantap. Gitu aja sih dari saya. Oke, makasih, keren banget nih pengalamannya. Teman-teman yang lain silakan Mas. Mungkin Mas Ali, silakan Mas Ali. Kalau dari saya, pembelajaran latsar selama 4 hari ini bersama narasumber kita Pak Setio sungguh menarik ya. Karena Bapak sering membahas isu-isu terbaru yang bahkan terkadang belum pernah kita dengar, membuat kita semakin ingin untuk belajar lagi tentang negara kita. Soalnya kan hari pertama kita dibuka langsung dengan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Bahkan kita pertama kali membuat podcast itu tentang kabur aja dulu ya. Podcast yang sangat menarik untuk dibahas, dan ya saya mengira latsar hanya akan jadi mendengar materi terus membuat tugas sendiri. Ternyata ada tugas kelompok yang bisa dibuat bersama-sama dengan kelompok yang bagus. Kita sering berdiskusi sebelum membuat tugasnya. Jadi banyaklah pelajaran yang dapat diambil dari 4 hari latsar ini. Mungkin itu sih dari saya, Pak. Oke, lanjut nih ke Mas Aldrian. Mungkin gimana Mas Aldrian, pengalaman 4 hari agenda 1 ini? Boleh Mbak. Kalau yang saya bisa ambil dari Pak Setio Mbak, mungkin orangnya lebih cepat duluan tahu isu daripada kita Mbak. Sangat menarik. Isu-isu terkini dia juga lebih dahulu Mbak. Cuman yang dari materi kemarin yang saya lebih tertarik dengan ini Mbak, membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Kalau menurut saya membuat PU lebih baik dan lebih kuat itu mungkin berasal dari dalam internal sendiri Mbak, yang dimana dengan tidak menyinggung, selalu menjaga etika, karena kemungkinan kalau orang lain bisa tahu data-data kita itu kan berasal dari dalam. Nggak mungkin tiba-tiba orang lain tahu. Kadang-kadang ya karena kita dulu mungkin pernah menyinggung atau tidak sopan, tidak menjaga etika. Ada barisan-barisan sakit hati ini kan yang mungkin yang kita takutkan. Karena kita di PU kan bekerja di instansi, bukan bekerja individu. Kita bekerja sebagai tim juga. Itu sih Mbak. Kita harus menjaga ya saling percaya satu sama lain. Itu sih Mbak. Apa namanya? Ini tuh Mbak. Harus dari dalam diri kita sendiri untuk membuat PU lebih baik, lebih kuat itu. Berarti ini ya, apa yang paling berkesan tuh pas kita ngerjain tugas podcast kemarin ya Mas? Betul Mbak. Kita membuat PU lebih baik dan lebih kuat tadi. Karena berasal dari dalam itu sendiri. Oke, sisa Mas Hadid sama Mas Rizky nih, yang mana nih mau duluan? Mas Hadid sama Mas Baik, Mbak. Saya dulu boleh, Mbak? Oke, silakan Mas. Mungkin episode ini kan kita membahas apa aja pengalaman yang sudah kita rasakan selama 4 hari latsar ini. Overall seru dan mengasihkan bersama Pak Setio. Mungkin saya tarik dari awal itu mengenai materi, kita membahas mengenai wawasan kebangsaan. Ini bagaimana cara kita untuk memahami Indonesia itu lebih jauh dan lebih dalam. Mungkin untuk contoh kecilnya seperti kita mengetahui budaya, ras, suku, agama, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui kearifan lokal dari daerah asal kita maupun di daerah penempatan kita sekarang ini.
mungkin ada beberapa dari teman kita di penempatannya itu bukan di daerah asal ya. Nah, mungkin selanjutnya itu mengenai bela negara. Nah, ini kita sebagai ASN juga harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita. Untuk contoh kecilnya seperti hal-hal sederhana, kita memakai batik ketika ke kantor, kemudian kita menggunakan produk dalam negeri, lalu juga kita sebagai ASN untuk taat hukum dan peraturan. Nah, selanjutnya itu mengenai peningkatan kualitas hidup kita, seperti pengembangan diri dan kompetensi kita. Lalu juga kita meningkatkan tata kelola dan integritas kita sebagai ASN. Lalu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lalu selanjutnya juga kita mengetahui apa saja isu-isu strategis kontemporer yang ada di sekitar kita, seperti korupsi, money laundry, narkoba, terorisme, KKN, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya kita jauhin dan jangan sampai kita terjerumus di dalam poin-poin negatif tersebut. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Terima kasih. Sama-sama Mas. Next nih Mas Adit, gimana Mas Adit? Baik Mbak, terima kasih. Untuk saya sendiri sih, banyak sih yang dapat dari beberapa hari Lasar ini. Tapi terutama yang saya bahas sih tentang kedekatan emosional saya sama teman-teman gitu loh. Saya tuh maaf ya kalau nggak bahas tentang materi di sini, tapi saya lebih membahas tentang ya bagaimana kita-kitanya ya. Saya lebih senang mengenal teman-teman dari beberapa wilayah ya. Ada dari wilayah Bengkulu, Jambi, terus ada di Bangka Belitung, terus Sumatera Selatan gitu. Saya tuh lebih tahu kayak gimana sih kerja BPDJK itu, gimana sih kerja BPJN itu, gimana sih kerjanya BPK itu loh. Jadi saya tuh banyak belajar dari sana. Terus saya sebenarnya sih orangnya yang agak cuek juga sih, cuek, terus introvert. Jadi selama ini pas ke podcast kemarin kan, apalagi disuruh untuk berpendapat, disuruh interaktif, disuruh ini dan itu, kayaknya jiwa introvert saya agak terkikis 20%. Ya terima kasih lah untuk teman-teman yang bisa membantu saya ya. Saya bisa kayaknya lebih agak sedikit lah mencuat dalam permukaan. Satu lagi apa ya, pas dalam pemateri Bapak pemateri kita, saya tuh sebenarnya di dalam lingkungan kerja, saya tuh tidak mau kayak tugas saya tuh di review gitu loh. Dan pas kemarin 2 kali kena review, astaga, itu malunya minta ampun loh, sampai getar-getar gitu. Ya Allah, ya Tuhan, ini bakal di komen nggak sih gitu loh. Ya itulah, itu kayaknya bagi saya itu suatu gimana ya, pencapaian lah, ibarat pencapaian. Sebelumnya saya nggak bisa edit, sekarang saya bisa edit. Sebelumnya saya nggak mau ngomong-ngomong, saya ngomong sekarang. Saya lebih ya agak sedikit lah mengobati introvert ini ya. Ya terima kasih ya teman-teman. Cuman itu yang saya dapat selama podcast sama Lasar kita beberapa hari kemarin. Dan ya terima kasih teman-teman. Oke, seru banget nih. Jadi mungkin lebih ke pengalaman pribadi Mas Adit sendiri nih ya. Tapi pasti di luar itu sih, aku percaya aku percaya sih kalau misalnya materinya juga bermanfaat kan, pasti ya enggak. Iya benar sih Mbak. Ya kan? Iya. Benar. Apalagi kita kan harus peduli sama lingkungan sih semenjak sama Pak Setio ya. Mbak ya. Betul. Ya kayak isu-isu yang baru yang muncul. Nah, kami semua kan udah nih Mbak. Nah, dari Mbak Aimi sendiri nih gimana nih kesan-kesannya? Pengalamannya juga. Oke, makasih banyak Mas Alam pertanyaan tiba-tiba. Jujur sih untuk aku sendiri 4 hari ini benar-benar kerasa singkat lah ya kalau mau dihitung jari 4 hari. Tapi materi yang didapat itu banyak banget kan. Maksudnya dalam 4 hari ini tuh kita bisa tahu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, terus ya segala macam lah semuanya kan. Terus habis itu kayak ternyata jadi
pegawai negeri sipil tuh nggak sesederhana itu ya. Ternyata tugas kita tuh sebenarnya banyak banget, apalagi buat negara gitu. Terus mungkin yang jadi pengalaman baru juga, ya inilah kenal-kenal sama teman-teman yang lain. Jujur mungkin bakal lebih seru kali ya kalau misalnya kita latsarnya offline gitu kan, bisa ketemu langsung, bercengkrama langsung, bisa saling kenal segala macam. Nah, tapi ya dengan segala keterbatasan, jujur ini latsar yang berkesan sih menurut aku. Untuk dari pematerinya, dari fasilitator, dari teman-teman. Jadi ya semoga untuk beberapa hari ke depan, bukan hari lagi ya, beberapa minggu, bulan ke depan, kita masih bisa kerja sama terus materi-materi yang didapetin bukan cuma sekedar materi, tapi bisa didalemin juga sama diri kita masing-masing. Paling aku itu sih ya, Mas. Oke, dapat pertanyaan tembak-tembaknya cukup kaget, tapi nggak apa-apa ya. Sekalian mungkin aku izin langsung nutup podcast aja kali ya, Mas-mas kalian. Balik lagi 4 hari itu mungkin terdengar terasa singkat ya, tapi dari 4 hari itu kita banyak banget dapat pengetahuan baru, dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dan ini mungkin jadi titik awal kita gimana cara pandang kita berubah untuk pengabdian kita kepada negeri, dari materi hingga diskusi, dari semangat teman-teman, terus sampai nilai-nilai yang berusaha ditanamkan sama fasilitator. Kita belajar bahwa menjadi ASN itu bukan cuma soal bekerja, tapi soal menjaga harapan bangsa. Di kesempatan ini, saya mewakili teman-teman semua juga mau ngucapin terima kasih kepada pendengar yang telah meluangkan waktu untuk menyimak perjalanan ini. Terus terima kasih juga kepada mentor dan fasilitator yang udah bimbing kita dengan sabar, membuka wawasan dan menanamkan nilai-nilai luhur yang akan terus kita bawa dalam pengabdian. Dan tentu saja terima kasih yang tulus buat teman-teman rekan-rekan Latsar yang lain, karena bersama kita belajar, terus kita juga jadi semangat bareng-bareng dan harapan baru buat negeri ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah kita ini, sekecil apapun, punya arti besar untuk Indonesia. Mungkin itu aja penutup dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di agenda berikutnya. Tetap semangat, tetap berintegritas, dan mari terus belajar menjadi abdi negara yang membanggakan. Terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin. Dadah, sampai jumpa lagi. Wah, dadah. Terima kasih, Mbak.